Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh ini kita diberikan nikmat sehat. Setelah kita menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid, kita isi sedikit kuliah subuh, kultum subuh, saling mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr pada para sanak saudara dimanapun berada. Mudah-mudahan setetes embun pagi yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Salawat dan salam kita tidak lupa untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Para pemirsa yang berbahagia, pada subuh ini kita akan bicarakan ayat Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Ini satu potong ayat saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad ke dunia ini kecuali untuk menjadi rahmat. Dalam ayat lain disebutkan juga kafatan linnas. Jadi bukan hanya rahmat itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Begitulah istimewanya Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian. Kalau umat-umat lain, nabi lain itu dia diutus hanya kepada penduduk setempat. Bani Israel sekitar itu aja lah. Nabi-nabi yang lain tuh dia hanya diutus kepada penduduk setempat itu saja. Nabi Nuh, Nabi Hud, nabi-nabi lainnya itu dia penduduk situ aja, Pak. Tapi kalau untuk Rasulullah kafatan linnas, ya, untuk seluruh manusia dimanapun dia berada, di benua manapun dia berada. Itulah kehadiran Nabi Muhammad menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, rahmat itu menurut para ulama ada empat. Yang pertama adalah rahmat Al-Quran. Jadi rahmat di sana solusi penyelesai masalah dalam hidup itu. Jadi Rasulullah itu membawa penyelesai. Apa penyelesainya? Al-Quran sebagai petunjuk kasih sayang Allah, kasih sayang dan kasih sayang dari Allah yang meliputi segala sesuatu. Jadi Al-Quran itu penunjuk jalan. Ibarat kita berlayar di samudra luas, harus ada kompas. Kalau tidak ada kompas, kita akan menabrak batu karang. Begitulah hidup itu. Harus ada kompas hidupnya. Kompas hidupnya ada di dalam Al-Quran. Apa saja persoalan-persoalan hidup kita, Bapak Ibu sekalian, semuanya ada penyelesaiannya di dalam Al-Quran. Ya. Dalam surah Al-Isra selalu kita baca ayat ini. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat, sebagai syifa. Ini banyak pengertiannya itu Bapak Ibu sekalian. Sebagai penyembuh, sebagai penenang. Jadi kalau kita gelisah-gelisah jiwa kita itu bawa ngaji. Bahkan obat itu, Al-Quran itu obat mental kita yang down. Bacalah Al-Quran. Jadi semua Al-Quran menunjukkan jalan. Apabila kita menghadapi berbagai masalah hidup kita susah, ada di dalam surah At-Talaq.
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar daripada rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, maka solusi kesulitan ekonomi, Al-Quran telah memberikan jalan. Apa jalannya? Jalannya adalah kita harus memperkokoh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran itu penyelesai masalah. Apa saja masalah kita. Masalah rumah tangga diatur dalam Al-Quran. Bagaimana penyelesaiannya? Masalah penyakit tadi ada juga di dalam Al-Quran cara penyelesaiannya. Cuma kita mengamalkan atau mempelajarinya itu belum tuntas oleh kita lagi. Apa yang terkandung di dalam Al-Quran, mutiara yang luar biasa di dalam Al-Quran itu kita belum lagi membukanya secara menyeluruh. Kita baru kulit-kulitnya saja. Nah, itulah masalahnya. Kalaulah kita buka secara menyeluruh, kandungan yang terkandung di dalam Al-Quran itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Jadi, rahmat itu pengertian yang pertama adalah Al-Quran sebagai solusi penyelesai masalah. Yang kedua, rahmat itu rahmat keimanan. Nah, ini merupakan pada keimanan dan kepercayaan seseorang kepada Allah yang menjadi dasar penerimaan rahmat dari Allah. Penerimaan rahmat dari Allah itu baru bisa tercapai kalau kita punya keimanan. Ya. Kalau kita tidak punya keimanan, tidak dapat apa-apa kita. Walau anna ahlal qura amanu. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu negeri itu, kata Allah, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kami berikan keberkatan dari langit dan keberkatan dari bumi. Nah, syaratnya itu beriman tadi. Jadi kalau kita tidak beriman, itu penderitaan yang akan kita dapat, kegelisahan yang kita dapat. Maka begitu pentingnya keimanan itu. Iman itulah. Jadi kalau kita menghadapi kehidupan ini, kehadiran Rasulullah itu, kita harus mengaplikasikannya dalam bentuk keimanan. Keyakinan kita kepada perintah Allah, keyakinan kita kepada perintah Rasulullah, berubah jalan dia, Pak. Tapi kalau kita tidak yakin, itu sia-sialah jadi rahmat terjadi. Yang ketiga, rahmat itu rahmat ibadah. Ibadah. Melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau tidak ada ibadahnya, berarti pelaksanaan rahmat tadi tidak jalan dia, Pak. Tidak jalan dia. Kita harus banyak beribadah. Ibadah itu ada mahdoh, ada ghairu mahdoh. Ibadah kita itu ada mahdoh, ada ghairu mahdoh. Ibadah pokok dan ibadah yang secara umum. Salat, puasa, zakat, haji, itu namanya ibadah mahdoh. Nah, yang lain-lainnya juga merupakan ibadah. Kita mencari nafkah karena Allah itu juga ibadah. Kita mendidik anak kita untuk cari ridho Allah itu ibadah. Maka ibadah itulah harus kita tingkatkan dari hari ke hari.
Karena ibadah itu sendiri berperan mentransfer, mengaplikasikan rahmat Allah tadi dalam bentuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Makanya Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, maka ibadah kita itu agar bernilai, ibadah itu ada punya syarat. Yang pertama adalah berilmu. Harus dilandasi dengan ilmu. Tidak boleh kita buat saja ibadah itu. Apakah ilmu kita ini, ilmu ibadah kita itu ada disuruh oleh Nabi, ada dicontohkan oleh Nabi kita. Tahu kita itu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya. Jangan kamu ikuti kalau kamu sendiri tidak paham tentang itu, tidak punya ilmu tentang itu. Nah, maka kita harus banyak belajar, Pak. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Kemudian syarat ibadah kita itu bernilai tinggi adalah ikhlas. Ikhlas. Apa ikhlas? Murni karena Allah. Jangan kita beribadah itu untuk penilaian orang. Kalau datang saya nanti apa kata orang? Kalau enggak saya datang ke masjid apa kata orang? Itu enggak ada apa kita, Pak, Ibu. Jangan kita bersandar kepada manusia. Kita bersandar kepada Allah. Kita hanya mengharapkan ridha Allah. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dia tidak diperintah kecuali hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlas itu rohnya ibadah. Nyawanya ibadah itu ikhlas itulah. Kalau tidak ada keikhlasan tuh tidak ada, Pak. Maka kalau orang yang tidak ikhlas tuh dalam beribadah tuh dia tegang aja. Lama dia rasanya. Maka banyak kita tengok orang pergi beribadah ke masjid itu tidak ikhlas karena malu dengan orang, karena apa? Ya dia seperti burung dalam sangkar aja dia sholat tuh. Kenapa? Tidak ikhlas. Coba kita fokuskan saja. Saya ini berbuat hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu syaratnya. Di syarat beribadah kita yang kedua adalah ikhlas. Syarat yang ketiga beribadah itu harus continue, istimror kalau bahasa agamanya. Harus terus menerus, rutin, jangan sekali-sekali. Ya kalau sekali-sekali nggak nyambung dia, Pak. Kita ibadahnya nyari Jumat saja umpamanya, itu nggak bisa itu. Maka kita melaksanakan ibadah itu secara terus menerus. Beribadah itu juga ada hukum-hukum, Pak. Ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada haram, ada mubah. Aduh. Kalau yang wajib atau apa tuh, Pak Ustaz? Kalau yang wajib itu kita kerjakan berpahala, kalau kita tinggalkan berdosa. Nah, seperti ibadah sholat wajib, ibadah puasa wajib bagi kita yang masih sehat ya, diwajib. Nah, sunat apa pula, Pak Ustadz? Kalau yang sunat, kalau kita kerjakan berpahala, kalau kita tidak kerjakan kita tidak berdosa. Nah, contoh, pergi ke masjid, kita melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Dianjurkan begitu. Kalau kita kerjakan, kita dapat pahala. Kalau kita tidak kerjakan, kita tidak berdosa, tapi tidak ada pahalanya. Itu sunat.
Yang ketiga haram. Makan daging babi haram. Bagi kita orang Islam tuh haram. Ya, bagi non agama selain Islam nggak tahu lah kita. Kita yang agama Islam, daging babi haram. Uang korupsi itu haram. Makan harta haram tuh ya haram. Jadi kita harus tahu mana yang haram, mana yang halal, mana yang haram. Jadi kalau yang haram itu kalau kita makan itu akan berdosa. Yang keempat, makruh. Makruh itu kalau kita tinggalkan itu berpahala. Ya. Kalau kita kerjakan kita tidak berdosa. Seperti makan apa kata orang, makan jengkol katanya. Makan jengkol, makan bawang putih ke masjid supaya bau orang-orang kan. Tinggalkan itu. Kalau kita tinggalkan kita dapat pahala. Kalau kita kerjakan ya kita tidak berdosa. Jadi makruh. Kalau mubah ya boleh. Mau kita buat ini secara apa boleh. Asal kita kerjakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah itu. Jadi pengertian rahmat yang ketiga adalah ibadah. Terakhir yang keempat, rahmat itu berarti perbuatan nyata. Ya. Menolong terhadap sesama, bersikap baik kepada orang lain, dalam bahasa sekarangnya adalah hablum minan nas. Kita berbuat kebajikan untuk menolong orang lain. Itu namanya rahmat. Kita hidup di dunia ini tidak bisa sendiri Bapak Ibu sekalian. Banyak kita bergaul dengan orang lain. Itu ada tindakan nyata kita saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling meringankan beban saudara-saudara kita yang lain sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah ini ajalah dulu kuliah subuh kita pada hari ini. Ada 4 pengertian rahmat. Karena Allah katakan tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutus engkau Muhammad ke dunia ini kecuali untuk membawa rahmat. Bukan hanya manusia aja yang dapat rahmat kehadiran Nabi itu. Ya. Alam-alam ini dapat semuanya. Semut aja dapat rahmat kehadiran Nabi itu. Gara-gara hadis Nabi itu dia terlindungi. Jangan berbuang air kecil di dalam lubang-lubang semut. Kata hadis Nabi. Coba bayangkan tuh. Kalau tidak adalah hadis Nabi itu kan orang kan sembarangan aja itu. Semutnya sedang pilkada, tiba-tiba datang orang kencing keras. Tentu bubar semuanya. Nah itu. Jadi kita mengkaji rahmat adalah pertama adalah rahmat Al-Quran, yang kedua rahmat keimanan, yang ketiga rahmat ibadah, dan yang keempat rahmat dalam mengamalkan kenyataan tindakan perbuatan nyata menolong antar sesama. Demikian, perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.